kasih Anda masih bersama kami di Head to Head with Elvira. Saya akan perkenalkan narasumber yang juga sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sudah hadir Sekjen Relawan Gibranku, Pangeran Mangkubumi. Mas Pangeran, selamat malam. Terima kasih waktunya. Oke, kita lanjutkan. Saya tadi sempat ke Bang Doli. Bang Doli, betul tidak bahwa pemakzulan ini kemudian jangan-jangan seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Refli jadi alat bargain politik? Tadi kan Prof. Refli mengatakan itu soal dewa-dewa di atas, saya nggak tahu. Jadi tanya aja sama dewa-dewa itu. Berarti kalau pembicaraan di internal tidak ada? Enggak lah, saya kira kalau saya sih lihatnya yang kasat mata aja ya. Surat atau permohonan sudah diajukan oleh bapak-bapak di Purnawirawan itu, sampaikan ke DPR, betul itu sudah secara konstitusional benar. Aspirasi itu disampaikan ke DPR. Nah tinggal kan DPR. Nah saya dari beberapa kali pembicaraan terakhir termasuk orang yang mendorong supaya itu segera dibacakan saja. Ya kan, dibacakan sehingga masing-masing partai politik, masing-masing fraksi tahu sikapnya seperti apa. Nah kalau dari fraksi Partai Golkar sejak awal saya mengatakan, kami mengatakan bahwa pemakzulan terhadap presiden dan atau wakil presiden itu sekarang belum memenuhi unsur terhadap konstitusi kita gitu. Nah saya nggak tahu partai yang lain kan. Nah sehingga jelas ini kan sekarang nggak dibicarakan terus di CNN udah berapa bulan nih kan, tapi nggak jelas ujungnya gitu. Karena kita nunggu bagaimana juga dibicarakan di DPR. Lah makanya saya dorong supaya dibacakan di pimpinan, dibahas, disampaikan ke masing-masing fraksi, kemudian masing-masing fraksi menunjukkan sikapnya seperti itu. Kalau saya begitu. Oke, sikap fraksi Golkar sejauh ini? Dari dulu konsisten sampai sekarang mengatakan bahwa belum terpenuhi unsur pasal 7 itu semua terhadap pemakzulan baik presiden dan atau wakil presiden. Oke, baik. Berarti belum terpenuhi unsurnya apa Rajasa? Ya memang saya melihat belum ada persoalan hukum ya. Karena kalau kita mau jujur kan, di mana bisa terjadi masalah hukum. Kalau hukum sendiri tunduk kepada kepentingan politik gitu Pak. Itu aja. Oke. Seperti misalnya kasus Pupu Papa, mungkin bisa dijelaskan sama Pak Roy Suryo. Oke. Kita ngundang Mas Roy Suryo, karena Mas Roy Suryo waktu itu hadir pada saat konferensi pers yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan dan juga sebagai saksi ahli. Oke, Mas Roy. Ahli Pupu Papa. Gini, jadi saya jelaskan dulu ya. Terima kasih tadi Pak Raja sampaikan. Memang saya diundang secara resmi oleh Forum Purnawirawan TNI untuk kemudian dalam kasus salah satu dari 4 klausul yang ada di dalam surat Purnawirawan itu adalah yang pertama itu soal MK, kedua soal kapasitas dan kemudian kemampuan dia, ketiga soal korupsi yang sudah dilaporkan oleh Mas Obaidillah Badrun. Semua ini sebenarnya hanya tinggal keberanian, benar kata Pak Rajasa. Hukum ini masih tunduk kepada apa yang di atas hukum. Kalau KPK berani, udah jelas dia. Ya, kenapa? Karena saudaranya sudah kena, harusnya itu juga kena tuh gratifikasi pesawat itu jelas. Saya punya detail waktu itu, manifestnya termasuk siapa nama pilotnya, anunya siapa, pemilik pesawatnya siapa, Gang Y hubungannya dengan gratifikasi yang diterima oleh kakaknya, ya, gitu. Oleh dia sendiri, ya. Kemudian oleh saudaranya di Solo, itu jelas semua. Ya, nah hanya ini keberanian KPK aja enggak. Nah yang terakhir soal Fufafa. Fufafa itu, Mbak Elvira dan seluruh pemirsa Head to Head, 99,9% pasti dia. Sudah ada datanya semua, clear. Dan ini saya pertanggungjawabkan, hanya belum muncul bukunya aja. Nanti ada muncul tuh Gibran White Paper, gitu. Ada juga nanti ya, gitu. Jelas betul itu semuanya, mulai dari akunnya dia, kemudian hubungannya. Kalau kita buka dengan analisis itu crowd yang ada, jelas betul hubungannya, bahkan dia masuk situs porno berapa kali. Ada semua. Dan itu related dengan apa? Kelakuan yang dilakukan setelah dia jadi wapres pun ada. Kenapa? Ini mungkin yang menjadi syarat. Baru kali ini ada akun resmi wakil presiden di Indonesia yang mengikuti atau follow akun judi online. Bukan hanya 1 judi online-nya, 3 akun judi online diikuti oleh wapres. Dan dengan enaknya, set wapres menjawab, sudah unfollow kok. Enak aja. Itu kayak orang nyuri. Dan kemudian tiba-tiba udah kami kembaliin, ya karena ketahuan, kayak Sylvester, begitulah, gitu. Artinya apa? Udah keluar gini terpidana, tahu-tahu ngumpet sekarang, ya sampai tadi PK alasannya sakit, ya. Kalau dia nggak ketahuan dia terpidana,
Ya, wow dia mungkin masih keluar-keluar masih jadi narasumber di sini. Oke, analisa Anda berarti Oh iya. sudah memenuhi. Oh, sudah memenuhi dan apa? Baru kali ini ya, saya quote pendapat seseorang yang sempat mengatakan Gibran adalah wapres terbaik yang pernah lahir di dunia akhirat. Kan ada gitu katanya di Indonesia. Juga. Katanya gitu Alin. Ya mungkin dia kepikirannya gitu, mungkin karena sudah gak jelas pikirannya habis di depan DPR digebukin waktu itu dia ya yang ngomong gitu. Ya, dia akhirnya ngomong gitu. Pasti baru kali ini Mbak Elvira, ada wapres yang belum beberapa bulan sudah mau dimakzulkan. Di Indonesia baru kali ini. Ya. Dan itu ya nyata lah, kelakuan-kelakuan sederhana saja nampak kemarin. Sudah jelas yang namanya protokol, pakaian resmi kenegaraan Indonesia. Ya, Bang Doli juga tahu, saya juga tahu. Yang namanya resmi itu pakai kopiah, pakai peci. Semua pakai peci kecuali dia. Oke, baik. Ya, dan kemudian baju juga. Baik. Semua pakai warna yang sama, dia pakai batik. Kalau mau nyeleneh bukan di situ caranya. Oke, kita nggak butuh orang yang nyeleneh, kita nggak butuh orang aneh, kita butuh wapres yang berwibawa dan bertanggung jawab. Oke, ada tanggapan terkait hal itu? Ya pertama sebagai sebuah pandangan persepsi sah-sah saja ya Mbak Elvira. Bang Roy mengatakan demikian, saya tidak ingin mengintervensi kemerdekaan Bang Roy dalam berpikir. Akan tetapi yang perlu saya tegaskan adalah bahwa yang selama ini kita lihat Mas Gibran sudah menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Menjadi pembantu utama Presiden, bekerja, memastikan bahwa gagasan-gagasan kebangsaan, gagasan-gagasan kerakyatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo ini dapat terrealisasi secara optimal. Itu yang kita lihat. Makanya saya agak sedikit terusik ketika dikatakan bahwa ada sebuah manuver politik dalam beberapa waktu kebelakang ini yang dilakukan untuk meredam isu pemakzulan. Menurut saya tidak ada satupun manuver yang dilakukan untuk meredam pemakzulan. Karena memang sedari awal fondasinya ini tidak kokoh secara hukum. Meskipun saya tidak menafikan ada pandangan lain yang memang mengatakan bahwa ini adalah manuver. Tentu ini kan tergantung dari sudut pandang mana yang mau kita pakai untuk membaca sebuah peristiwa. Tapi kalau kita lihat pertemuan Mas Gibran dengan Bang Sufmi Dasko selaku Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra dan juga dilanjutkan pertemuan dengan Wakil Presiden ke-6 Pak Tri Sutrisno. Kalau kemudian belakangan dianggap sebagai sebuah manuver politik bagi kami, ini adalah sebuah bentuk penyederhanaan sebuah nilai dan pada saat yang sama sebenarnya ini mereduksi keluhuran dari makna sebuah silaturahmi yang dalam. Kenapa demikian Mbak Elvira? Karena gini, beberapa waktu lalu saya datang ke Perpustakaan Nasional di Medan Merdeka Selatan menyaksikan perayaan 200 tahun Perang Jawa. Di sini menariknya, ada sebuah nilai yang bisa kita ambil. Jadi di ruangan kedua kalau kita masuk dari arah depan sebelah kanan itu ada sebuah gambar yang berisikan suasana kebatinan Pangeran Diponegoro yang dibuat di dalam babat Pangeran Diponegoro halaman 181 kalau saya nggak salah. Di situ tertulis begini. Mengapa saya tidak boleh keluar jenderal? Ini ketika Pangeran Diponegoro ditangkap. Apa yang harus saya lakukan di sini? Padahal saya datang ke sini dengan tujuan untuk beramah tamah, bersilaturahmi, sebagaimana tradisi dan adat kejawaan, yang mana yang muda datang ke yang muda. Dan ini yang menjadi basis pemikiran kami bahwa apa yang dilakukan Mas Gibran ini tidak bisa dianggap sebagai manuver politik. Tapi yang kita lihat justru ini Mas Gibran ingin melanjutkan spirit politik kebangsaan yang mana dialog dan silaturahmi ini ditempatkan di atas kepentingan politik konfrontasi, kemudian juga penghormatan kepada yang lebih tua ini ditempatkan di atas arogansi, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan segelintir orang. Jadi kita tidak bisa membaca setiap gerakan politik yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan kita ini dianggap sebagai sebuah manuver dan kalkulasi politik yang sifatnya pragmatis. Padahal kalau kita sadari, politik Indonesia ini juga dipenuhi dan didominasi oleh dimensi-dimensi politik kebudayaan yang cukup kental. Oke. Bagaimana soan, silaturahmi, dialog ini menjadi pilar-pilar yang menjaga demokrasi kita agar tidak kering. Oke. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Sedikit Mbak Elvira, ya bagaimana orang itu bisa dikatakan berbudaya? Kalau dulu misalnya ketika ketemu AHY aja duduknya begini, ya itu sudah tidak sikap Jawani. Dari dulu kita tahu kelakuannya anak ini. Kemudian ketika duduk orang-orang duduk di kursi, dia duduk di meja waktu itu. Dari sisi cara duduk etika saja udah jauh banget kalau itu disebut Jawani. Ya, jadi menurut saya ya boleh kita berbeda pendapat, tapi kalau menurut saya ya memang anak ini memang nggak Jawani.
anak ini memang nggak pantas gitu loh. Jadi dari sisi kapabilitas dan kapasitas, saya makanya sangat mendukung apa unsur apa yang disampaikan oleh para purnawirawan itu. Karena purnawirawan itu jelas betul, beliau-beliau itu adalah sudah berjasa untuk Republik ini, sudah berjasa dan mereka sudah memikirkan panjang. Perkara itu belum terjadi, ya menurut saya ini hanya soal politik saja. Gitu saya tambahkan sedikit ya. Jadi gini, saya pernah bertemu di televisi dengan Golkar, Nurdin Halid pada waktu itu, dan juga pernah ngomong walaupun saya di rumah, beliau di studio mengenai Nurdin Halid mengatakan nggak ada itu bukti-buktinya dari TNI itu. Saya bilang bisa, Fufu Fafa salah satunya. Ya. Nggak jelas katanya. Saya bilang bagaimana kalau fraksi Golkar mengundang Mas Roy Suryo untuk menjelaskan Fufu Fafa itu siapa. Maka saya hubungi itu TNI kelompok TNI. Yeah. Saya bilang ajukan surat resmi kepada DPR karena DPR fraksi Golkar melalui Nurdin Halid dan melalui beliau sudah mau menerima purnawirawan TNI untuk menjelaskan poin-poin pemakzulan tersebut. Karena itu undang ahli yang bernama Roy Suryo untuk menjelaskan Fufu Fafa. Udah sepakat saya sama Nurdin Halid. Cuma ketika saya sampaikan kepada Kolonel Syam, purnawirawan, saya tidak tahu apakah kemudian berproses di TNI Polri atau tidak, dan apakah kemudian di internal Golkar menyesal atau tidak mengundang melalui televisi begitu. Satu lagi Mas, Enggak, kalau perlu, waktu kan saya juga sampaikan, kami terbuka kalau ada memang mau menyampaikan aspirasi itu fraksi Partai Golkar menerima. Tapi sampai sekarang kita belum terima surat itu. Ya makanya saya gugat TNI Polri sekalian. Oke, ini jadi masukan nanti Bu. Iya. Tapi satu hal yang saya mau kritisi Prabu ya. Jadi konteks Pangeran Diponegoro dengan Gibran ini berbeda sejarahnya. Kalau Pangeran Diponegoro dipanggil untuk ditipu kemudian ditangkap. Jadi bukan inisiatif Pangeran Diponegoro loh pada saat itu. Karena Pangeran Diponegoro menghargai ya kan, silaturahmi itu. Tapi dipanggil, bukan dia inisiatif dia sendiri untuk sowan. Gitu. Berbeda. Dan kemudian ditipu sama Belanda ditangkap. Itu. Oke, kasih kesempatan sedikit sebelum kita jeda, Mas Pangeran merespon itu. Yang termasuk ingin juga tadi yang disampaikan ya, analisa hasil soal Fufu Fafa ini. Ya pada prinsipnya gini, Mbak Elvira, saya dan kami teman-teman lah mempercayai bahwa DPR sudah melakukan tugasnya, menerima dan sedang masih dalam tahap pengkajian. Biarkan DPR menjalankan pekerjaannya ini dengan mempertimbangkan banyak aspek tentunya kan. Karena apabila DPR tidak mengedepankan asas kehati-hatian, maka tidak menutup kemungkinan akan ada turbulensi politik yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kalau saya lihat bahwa proses pemakzulan ini kan dari awal kita sudah tangkap bahwa ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Diajukan oleh DPR, kemudian diuji di MK dan diputuskan di MPR. Proses ini kan masih terus diupayakan oleh kelompok-kelompok Bang Roy dan teman-temannya. Tapi kan pada saat yang sama kita juga melihat bagaimana positioning DPR hari ini juga sudah sangat terbuka gitu. Tidak berlanjutnya isu pemakzulan ini bukan karena sebuah kepentingan politik. Bagi saya karena memang tidak ada kesesuaian antara realitas politik dan juga realitas hukum. Mungkin itu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ayahanda. Prinsipnya yang ingin saya tekankan adalah bahwa sedari dulu leluhur-leluhur kita itu memiliki nilai-nilai moralitas yang tinggi. Bagaimana kemudian silaturahmi dan spirit kebangsaan ini menjadi sebuah hal yang niscaya untuk dilakukan di antar generasi. Poinnya di situ Mbak Elvira. Oke, baik. Di tengah sorotan bagaimana kemudian isu pemakzulan ini yang ramai juga dilihat masyarakat adalah terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Kami akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Head to Head with Elvira.